Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada anak yang salah yang lahir ke dunia ini. Yang salah biasanya adalah perilaku dari orang tua. Anak tidak tahu apa-apa, dan orang tualah yang bertanggung jawab. Sayangnya ada orang tua yang tidak mau bersikap bertanggung jawab, malah membuang bayi, menjual anaknya, bahkan tidak mau mengakui anaknya, meskipun lahir dari kandungannya sendiri. Kalau kita membaca ayat-ayat dalam pasal 3 dari 1 Tawarik ini, maka isinya adalah tentang silsilah anak-anak Daud. Lalu mungkin kita mencoba mencari tahu apa maknanya buat kita. Tentu saja ada maknanya. Selain sebagai catatan mengenai silsilah, kita dapat mengerti bahwa pengakuan terhadap anak itu penting. Alkitab tidak menutup-nutupi kesalahan Daud, tapi menyatakan kebenaran yang sesuai dengan fakta. Setiap kesalahan bukan untuk ditiru, tapi menjadi pelajaran buat kita untuk hidup lebih baik. Istri Daud ada beberapa orang, dan anak-anaknya jumlahnya banyak. Ada satu istri Daud yang diperolehnya dengan cara yang tidak berkenan dan menjadi aib dosanya. Namun demikian, anak-anaknya dituliskan dalam silsilahnya dan jelas diakui sebagai anak-anaknya. Tentu kita tidak perlu meneladani sikap Raja Daud dalam hal memiliki banyak istri. Pada zaman dulu, raja-raja banyak istri dengan tujuan menjaga keturunannya agar tetap ada untuk mewarisi tahta kerajaan. Sebab ada begitu banyak ancaman dan peperangan yang dapat berpotensi untuk memusnahkan keluarga raja. Meskipun demikian, ini tentu adalah pemikiran yang berasal dari kekhawatiran manusia. Sejak semula rancangan Tuhan berbeda. Tuhan punya rancangan adalah satu suami untuk satu istri dan satu istri untuk satu suami. Tuhan tidak menciptakan 4 Hawa untuk Adam atau 4 Adam untuk Hawa, tapi hanya ada 1 Hawa untuk 1 Adam dan 1 Adam untuk 1 Hawa. Kembali kepada ayat-ayat ini, kita mendapat suatu pesan yang berharga, yaitu bahwa sebagai orang tua yang baik, kita perlu mengakui anak-anak kita. Mengakui anak merupakan salah satu aspek yang penting, yang menjadi ciri dari kualitas orang tua yang baik. Pengakuan dari orang tua terhadap anaknya akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang mempunyai kepercayaan diri dan sikap menghargai dirinya. Ada banyak anak-anak yang kehilangan jati diri karena tidak ada pengakuan dari orang tuanya. Ada anak-anak yang diusir dari rumah, bahkan dicoret dari kartu keluarga karena masalah perselisihan yang sepele. Orang tua perlu sabar dalam mendidik anak dan perlu kasih yang tidak terbatas dalam membimbing mereka. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat tertulis, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan."
Seorang ayah harus mendidik anaknya dengan kasih Tuhan. Dan demikian juga seorang ibu hendaknya mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya semua keluarga di dunia ini hidup dalam kasih, orang tua mengakui anak-anaknya, dan begitu juga anak-anak mengakui orang tuanya, serta hidup saling menghargai, maka tidak akan ada masalah dalam keluarga. Tidak akan ada generasi yang terhilang. Semua anak-anak akan mengenal Tuhan karena teladan kasih dari orang tua. Kalau saudara pendengar renungan ini adalah orang tua dan memiliki anak, kasihilah anak-anak saudara. Jadikan keluargamu sebagai fokus pelayananmu. Anak-anak kita perlu dilayani dengan kasih Tuhan, agar mereka bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kepada kami untuk hidup dalam kasih-Mu, dimulai dari keluarga kami. Sebagai orang tua, kami mengerti bahwa kami harus mengakui anak-anak kami, membimbing dan melayani mereka dengan kasih Tuhan. Dan demikian juga sebaliknya, anak-anak perlu mengakui orang tuanya dan hidup dalam kasih, penghormatan kepada orang tua. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengenali akan kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah setiap keluarga kami, keluarga anak-anak Tuhan, agar dalam keluarga kami ada kasih Kristus, ada kasih yang mempersatukan dan menolong kami untuk hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Saat malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu untuk terus ada dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.